Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuyun Widara, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam S2 UIN Sunan Gunung Jati. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen penilaian pembelajaran. Nah, proses belajar mengajar sangat memerlukan suatu penilaian untuk mengetahui efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Penilaian dalam proses pembelajaran bertujuan untuk menentukan berbagai isu yang berhubungan dengan pengembangan dan timbal balik, sehingga diharapkan pembelajaran berorientasi pada pengembangan penilaian kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, pengertian dari penilaian pembelajaran menurut James A.F. Stoner dalam buku Badruddin tahun 2020 menyatakan manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian, menurut Jumanta, penilaian adalah proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar baik yang menggunakan tes maupun non-tes. Kemudian menurut Jamaluddin dan Wardana tahun 2019, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kemudian manajemen itu sendiri yaitu merupakan suatu usaha yang terdiri dari tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk mengukur hasil belajar baik menggunakan tes maupun non-tes. Kemudian ada fungsi manajemen penilaian belajar. Secara umum itu fungsinya pertama mengukur kemajuan, kemudian yang kedua menunjang penyusunan suatu rencana, yang ketiga memperbaiki untuk melakukan penyempurnaan. Nah, kemudian fungsi untuk peserta didik yaitu untuk memberikan dorongan atau motivasi kepada mereka untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan serta mempertahankan prestasinya. Kemudian fungsi untuk pendidik yaitu fungsi diagnostik, fungsi penempatan, fungsi selektif, fungsi bimbingan, fungsi instruksional. Kemudian dalam bidang administratif juga memiliki fungsi, yaitu dapat memberikan laporan, dapat memberikan data, dan dapat memberikan gambaran. Nah, kemudian tujuan dari manajemen penilaian pembelajaran yaitu yang pertama menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami oleh peserta didik. Kemudian mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Kemudian merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Selanjutnya mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik. Slide selanjutnya yaitu tentang kegunaan manajemen penilaian pembelajaran. Yang pertama itu memperoleh informasi tentang hasil yang telah dicapai. Yang kedua, diketahuinya relevansi antara program pendidikan yang telah dirumuskan dan tujuan yang hendak dicapai. 3. Dapat dilakukannya usaha perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan program pendidikan yang dipandang lebih berdaya guna dan berhasil guna. Objek dan subjek penilaian pembelajaran itu yaitu kalau objek atau sasaran penilaian adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karena penilai menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut. Kalau dalam dunia pendidikan itu biasanya objeknya adalah siswa. Kemudian subjek yaitu orang yang melakukan penilaian. Biasanya yang menjadi subjek dalam pendidikan yaitu adalah guru. Kemudian selanjutnya tentang jenis dan standar penilaian pembelajaran. Jenis penilaian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Jenis penilaian berdasarkan fokus kompetensi yang akan diukur antara lain penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, ujian sekolah, USBN, dan UN.
Kemudian berdasarkan sasaran pelaksanaannya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penilaian individu dan penilaian kelompok. Kemudian berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 5, yaitu penilaian formatif, penilaian sumatif, diagnostik, selektif, dan penempatan. Kemudian standar penilaian yaitu standar penilaian adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, program dan prinsip-prinsip penilaian. Nah, penilaian ini harus dilakukan terus-menerus atau kontinu, kemudian harus menyeluruh dan komprehensif, harus objektivitas, harus validitas, rehabilitas, efisiensi, dan ta'abudin dan ikhlas. Ta'abudiah dan ikhlas. Kemudian sasaran dan prosedur pelaksanaan penilaian pembelajaran itu sendiri yaitu sasarannya yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua unsur dinamis pembelajaran, yang ketiga pelaksanaan pembelajaran, yang keempat adalah kurikulum. Kemudian prosedurnya seperti apa? Prosedurnya dalam pelaksanaan penilaian pembelajaran ini yang pertama penentuan tujuan penilaian, yang kedua penyusunan kisi-kisi, yang ketiga perumusan indikator pencapaian, yang keempat penyusunan instrumen, yang kelima telah instrumen, yang keenam pelaksanaan penilaian. Baik, dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa penilaian merupakan proses untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan, prestasi, dan kinerja peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Penilaian pembelajaran sangat membantu guru dalam mengevaluasi setiap murid. Penilaian pembelajaran yang baik dan terarah dapat meningkatkan mutu pendidikan guru dan murid. Penilaian yang baik harus menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh seluruh aspek yang terlibat, baik kubu penilai, objek yang dinilai, maupun kelompok lain yang ikut memanfaatkan data penilaian tersebut, yakni bersifat kontinu, menyeluruh, objektif, valid, dapat dipercaya, efisien, dan penuh kebaikan. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.